one touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body give it. Pernah gak sih teman-teman kepikiran pas kita lagi check out keranjang belanjaan di e-commerce atau lagi bayar kopi susu di kantin, sebenarnya kita lagi mempraktikkan instrumen hukum yang besar banget. Ya, sadar atau enggak, dunia kita itu penuh dengan transaksi. Nah, biar transaksi bisnis itu berjalan mulus tanpa baku hantam, disitulah materi kita hari ini mengambil peran. Sebelumnya, halo buat teman-teman sekalian, di video kali ini, kelompok kami bakal sharing santai tapi berbobot tentang hukum dagang plus bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Secara sederhana, hukum itu aturan. Dagang itu jual beli buat cari cuan alias untung. Jadi, hukum dagang itu aturan yang menjaga lalu lintas bisnis tetap aman dan adil. Tapi biar gak modal katanya doang. Yuk kita intip apa kata para rajanya hukum soal definisi ini. Yang pertama ada Ahmad Ihsan yang bilang kalau hukum dagang itu mengatur masalah perdagangan yang muncul akibat tingkah laku manusia saat berdagang. Nah, yang kedua ada menurut Purwo Sutikto, hukum dagang ini adalah hukum perikatan yang lahir khusus di dalam lapangan perusahaan. Yang ketiga ada versi CCT Council. Hukum dagang adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam perdagangan demi mencapai laba. Dan yang terakhir dilengkapi oleh Munir Wadi yang melihatnya lebih luas, yaitu aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan industri atau keuangan yang berkaitan dengan produksi atau tukar menukar barang. Nah, dari semua pendapat ahli tadi, kelihatan kan kalau hukum dagang ini cabang dari hukum perdata. Kebetulan banget, soal posisi dan kaitan kedua hukum ini bakal langsung dibongkar sama Agrai. Melanjutkan penjelasan tadi, ada satu pertanyaan yang sering banget bikin mahasiswa hukum garuk-garuk kepala. Kalau sudah ada hukum perdata, kenapa harus ada hukum dagang lagi? Teman bayangkan, hukum perdata itu seperti payung besar. Di Indonesia, urusan dagang punya payung khususnya sendiri, bernama KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang sudah ada sejak tahun 1848. Hubungan kedua hukum ini diikat oleh asas keren yang namanya Lex Specialis Derogat Legi Generali. Coba ikutin pelan-pelan. Lex Specialis Derogat Legi Generali artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Jadi, KUH Perdata ini berperan sebagai hukum umum Lex Generalis, sedangkan KUHD adalah hukum khususnya Lex Specialis. Aturan mainnya gini, kalau masalah bisnis sudah diatur di dalam KUHD, aturan di KUH Perdata kita istirahatkan dulu. Tapi kalau ada masalah bisnis yang di KUHD ternyata belum diatur, barulah kita pinjam lagi aturan di KUH Perdata. Hal ini ditegaskan langsung di pasal 1 KUHD. Tapi nih, aturan yang kita pakai hari ini kan gak tiba-tiba jatuh dari langit ya. Sejarahnya panjang banget, dan Rama sudah siap melanjutkan. Yuk kita flashback sebentar ke abad pertengahan di Eropa, sekitar tahun 1000 sampai 1500-an. Waktu itu kota dagang kayak Genoa dan Venesia lagi rame-ramenya, karena hukum Romawi saat itu kaku banget, dan gak cocok buat urusan perdagangan yang serba cepat. Perdagangan akhirnya bikin aturan sendiri yang disebut hukum pedagang atau Koopmensrecht. Singkat cerita, aturan ini dikodifikasikan oleh Prancis menjadi Ordonnance de Commerce. Di tahun 1673 di era Raja Louis XIV disempurnakan jadi Code de Commerce tahun 1807. Lalu dicontek sama Belanda jadi WVK. Karena sejarah masa kolonial aturan WVK Belanda inilah yang dibawa ke Indonesia dan kita sebut sebagai KUHD sampai hari ini. Terus kalau hari ini kita mau cari dasar dagang di Indonesia, kita harus cari di mana? Sumbernya ada 3 pilar utama, teman-teman. Nah, yang pertama itu hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu KUHD dan KUHD Perdata. Yang kedua,
undang-undang tertulis di luar kodifikasi, contohnya UU Perseroan Terbatas atau UU Hak Cipta. Nah, yang terakhir, hukum kebiasaan dagang yang berlaku di masyarakat sesuai pasal 1339 dan 1347 KUHP Perdata. Oke, sumbernya sudah di tangan kita nih, udah lengkap. Sekarang gimana sih aturan main dasar atau prinsipnya saat dipraktikkan? Langsung kita simak penjelasan dari Alfi berikutnya. Prinsip utama hukum dagang biar aktivitas bisnis mau yang skala lokal sampai internasional berjalan mulus dan tidak ada pihak yang merasa ditipu. Ada 4 prinsip dasar yang wajib dipatuhi. Pertama, kebebasan berkontrak, freedom of contract. Di sini kita dibebaskan buat bikin kesepakatan apa saja dan pakai hukum apa saja, asalkan legal dan tidak menabrak undang-undang serta kesusilaan. Kedua, Pakta San Sarvenda. Ini prinsip universal yang menegaskan kalau janji adalah utang, kontrak yang sudah ditandatangani itu sah demi hukum dan wajib dijalankan dengan itikat baik, gak boleh ada yang ghosting di tengah jalan ya. Ketiga, penyelesaian sengketa. Serunya, hukum dagang itu cinta damai. Kalau ada konflik bisnis, penyelesaian di luar pengadilan selalu diutamakan lewat konsensus bersama, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Keempat, kebebasan komunikasi atau navigasi, artinya para pebisnis punya hak penuh buat berkomunikasi demi urusan dagang lewat jalur internasional tanpa boleh dibatasi oleh ego politik negara tertentu. Oke teman-teman, di bagian ini kita bakal bahas wadah legal untuk mempraktikkan hukum dagang tadi, yaitu badan usaha. Di Indonesia, bentuk usaha ini secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu badan usaha bukan badan hukum. Kelompok yang kedua itu badan usaha berbadan hukum. Nah, yang pertama, badan usaha bukan badan hukum. Ciri utamanya, dompet pribadi pemilik dan dompet bisnis itu masih menyatu. Jadi, kalau bisnis bangkrut atau punya utang, aset pribadi kita bisa ikut tersita. Contohnya, yang pertama ada perusahaan perorangan. Paling simpel, modal punya sendiri, dikelola sendiri, dan untung rugi juga ditanggung sendiri. Lalu, yang kedua ada persekutuan perdata atau matchcap, yaitu kerjasama 2 orang atau lebih yang sepakat memasukkan modal atau keahlian untuk dibagi keuntungannya bersama. Contohnya seperti firma hukum atau praktik dokter bersama. Yang ketiga itu ada firma atau FA, didirikan untuk menjalankan usaha secara terus-menerus pakai satu nama bersama. Ciri khasnya, semua anggota bertanggung jawab secara solider atau tanggung rentang atas utang perusahaan. Jadi, kalau satu anggota berutang atas nama firma, yang lain ikut menanggungnya. Yang keempat ada CV atau Commendator Vennoscap, yaitu persekutuan unik karena anggotanya dibagi menjadi 2. Ada sekutu aktif atau komplementer yang lelah bekerja mengurus operasional, dan ada sekutu pasif Commendator yang cuma duduk manis menaruh modal tanpa ikut campur urusan internal. Lanjut ada kelompok kedua, yaitu badan usaha berbadan hukum. Nah, ini tuh kebalikannya, karena ada batas benteng yang tegas antara harta pribadi pemilik dan aset perusahaan. Contoh utamanya itu ada yang pertama, PT atau perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan terbagi atas saham. Kalau PT punya utang dan tanggung jawab kita aman, hanya sebatas modal atau saham yang kita tanam saja. Tapi harta pribadi di rumah tetap aman. Nah, teman-teman, selain PT, ada juga loh koperasi yang sifatnya kekeluargaan, serta BUMN atau BUMD milik pemerintah. Gimana? Sudah mulai kebayangkan mau pilih wadah usaha yang mana sesuai dengan kebutuhan bisnis? Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan penting dari materi kita hari ini. Wah, gak terasa nih, kita udah bahas banyak banget dari awal sampai akhir. Hukum dagang merupakan lex spesialis dari hukum perdata dengan aturan dinamis yang menuntut itikat baik, kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, serta penyelesaian sengketa lewat musyawarah. Penguasaan hukum ini termasuk ketepatan memilih badan usaha seperti firma, CV, ataupun PT. Demi melindungi aset pribadi merupakan bekal fundamental untuk menjadi pelaku bisnis yang profesional, cerdas, dan sadar hukum. Jadi, kesimpulannya, memahami hukum dagang bukan sekedar untuk formalitas tugas kuliah saja,
melainkan bekal fundamental bagi kita semua agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang cerdas, profesional, dan sadar hukum di masa depan. I just had to let you know you're